Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan chapter 7 tentang cash and receivable pada mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di sini saya tidak sendiri, saya Christina Obisuru bersama rekan saya. Saya Legusti Khairenita. Dan saya Sabika Putri Maharani. Langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Oke, pada soal yang pertama, saya akan membahas exercise 7.7. Di sini ada Duncan SR reports the following financial information before adjustment. Ada account receivable sebesar 100.000, allowance for doubtful account sebesar 2.000, sales revenue sebesar 900.000. Di sini kita diminta untuk membuat journal entry to record the bad expense assuming Duncan estimates bad debt at 5% account receivable and 5 of accounts receivable, and the allowance for doubtful accounts has a 150,000 debit balance. Next. Oke, pada instruksi yang pertama kita akan membuat account receivable-nya. Di sini pada akun pertama ada bad debt expense sebesar 7.000 pada debit, dan pada kreditnya itu allowance for doubtful account sebesar 7.000. 7.000 ini didapat dari 100.000 dikali 5%. 5%-nya itu kan rate yang udah dikasih di instruksinya. 100.000-nya itu dari account receivable. Jadi terus ditambah dengan allowance for doubtful account sebesar 2.000, maka dapat hasilnya 7.000. Lalu pada yang instruksi B, kita akan membuat bad debt expense juga di debit sebesar 46.500, dan di kreditnya itu ada allowance for doubtful account sebesar 46.500. Itu tuh didapat dari 900.000. 900.000-nya itu adalah sales revenue dikali rate 5%-nya untuk account receivable. Terus kita tambah dengan 1.500 untuk allowance for doubtful account, maka dapatlah 46.500. Boleh di next. Soal selanjutnya ada exercise 7.14. Di sini kita diminta untuk prepare the journal entry to record the transaction of December 31, 2022 for Harleyco. Terus bagian B-nya ada assuming Harleyco fiscal year and is December 31. Prepare the journal entry for December 31, 2023. Terus yang terakhir itu ada assuming Harleyco fiscal year and is December 31. Prepare the journal entry for December 31, 2024. Boleh di next. Oke, di instruksi yang pertama kita akan membuat ada notes receivable pada debit sebesar 247.935, dan pada kreditnya itu ada akun service revenue. Karena kita udah melakukan service, jadi sudah bisa dianggap sebagai pendapatan kita, pendapatan jasanya, sebesar 247.935. Ini selama 2 tahun, during 2 years at 10%. 10%-nya itu ada pada rate yang udah ada di soalnya itu. Jadi 300.000 karena dia zero net, jadi dikali sama 0,82645, dapatlah 247.935. Pada instruksi B, kita membuat notes receivable pada debit sebesar 24.794, dan pada kreditnya itu ada interest revenue sebesar 24.794. Itu didapat dari hasil yang udah kita dapat di instruksi A sebesar 247.935 dikali dengan rate 10%. Terus pada instruksi terakhir, kita tadi disuruh membuat assuming Harleyco fiscal year and is December 31. Prepare the journal entry for December 31, 2024. Di sini ada diskon on notes receivable sebesar 27.271 pada debit, dan pada kreditnya itu interest revenue sebesar 27.271. Ini tuh didapat dari 300.000
kurang dengan 247.935 dikurang dengan 24.794, maka dapat 27.271. Dan akhirnya ada akun cash di debit sebesar 300.000 dan notes receivable sebesar 300.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada soal exercise 7.21. Jadi di sini merupakan soal tentang transfers of receivable. Jadi di sini perusahaan Grand AG itu mempresentasikan seperti yang di exercise 7.20 yang dilakukan oleh kelompok 3. Jadi di sini mereka tuh menerima sebesar 10.000 piutang dari penjualan, dan credit factors-nya itu will retain 5% dan juga finance charge-nya sebesar 4%. Kemudian pertanyaannya ada dua. Yang pertama itu kita disuruh untuk membuat journal entry terhadap penerimaan dari piutang penjualan. Kemudian yang B, kita harus menghitung berapa account receivable turnover-nya dan bagaimana account receivable turnover itu terhadap rasio. Oke, next. Oke, jadi di sini soal A, jawabannya yang A itu jurnal pencatatan penerimaan piutang penjualan. Jadi di sini perusahaan Grand AG itu menerima cash sebesar 9.100. Kemudian di debit juga ada due from factor itu sebesar 500. Kemudian ada loss on sale of receivable sebesar 400 dan account receivable-nya sudah dikurangkan di posisi kredit sebesar 10.000. Kemudian ini ada cara perhitungan penerimaan kasnya. Jadi account receivable yang diterima kan 10.000. Kemudian due from factor-nya itu 5% dan finance charge-nya 4%. Maaf ini salah tulis. Kemudian dari due from factor-nya itu 5% dikali 10.000 sama dengan 500 dan finance charge 4% dikali 10.000 sebesar 400. Jadi cash receipt-nya itu 10.000 dikurangi 500 dikurang 400 menjadi 9.100. Kemudian yang soal B, berapa sih account receivable turnover-nya? Jadi kita bisa mencari account receivable turnover ini dengan membagi net sales dengan average trade receivable yang udah bersih atau net. Jadi account receivable turnover-nya itu yaitu adalah 100.000 dibagi 15.000 ditambah 25.000 dibagi 2. Total yang ada di sini itu kita dapatkan dari exercise 7.20 yang dilakukan oleh kelompok 3. Jadi di sini perusahaan Grand AG-nya ini dapat mendapatkan account receivable itu sebanyak 5 times sebanyak 5 times dalam jangka waktu 73 hari. 73 harinya itu dapat dari mana? Yaitu dari 365 itu 1 tahun dibagi 5 times, jadi 73 hari. Jadi apa sih dampaknya si account receivable turnover ini bagi perusahaan? Jadi with the factoring transaction, Graham Company turnover ratio still decline. Jadi tuh rasionya dia tuh masih dalam posisi negatif, tapi lebih baik dari periode yang sebelumnya yang ada di exercise 7.20. Walaupun ini penerimaan piutangnya itu lama, tapi seenggaknya Grand AG ini dapat menerima piutang, walaupun ada loss on sale of receivable karena ada biaya-biayanya. Kemudian next akan dijelaskan oleh Alda. Oke, ini untuk problem 7.4 untuk partners. Jadi di paragraf kedua itu saldo. Jadi saldo ada 130.000 pada 1 Januari 2022. Selama tahun tersebut, total kredit sale yang diperoleh adalah 9 juta. Penyisihan untuk doubtful account ditentukan sebesar 180.000. 90.000 bad debt telah dihapus dan pemulihan akun yang sebelumnya dihapus berjumlah 15.000. Berdasarkan review kolektibilitas saldo akun prior to 1 Januari 2022 aging kategori receivable tambahan sebesar 60.000. Dihapus pada 31 Desember 2022. Estimasi tidak tertagih
80% berlaku untuk sisa 90%. Kemudian instruksinya kita diminta untuk menyiapkan schedule analyzing the change in AFDA atau allowance for doubtful account for the year ended 31 December 2022. Hintnya, dalam menghitung allowance 31 Desember dikurangi dengan penghapusan sebesar 60.000. Kemudian yang B, menyiapkan journal entry. Ini untuk jawaban yang A. Jadi sebelum kita membuat schedule, kita analisis dulu change in the allowance for the full account for the year ended December 31, 2022. Jadi balance-nya yang pertama, balance pada tanggal 1 Januari 2022 itu ada 130.000. Kemudian tadi ada provision for the full account itu 9 juta dikali sama 2 juta. Dikali sama 2%. Jadi hasilnya 180.000. 2%-nya itu tadi ada di tabel yang tertera, tabel informasi. Kemudian ada recovery in 2022 of bad debts written off previously itu ada 15.000. Jadi itu pemulihan akun yang sebelumnya tadi tertera 15.000 kita masukin juga. Kemudian kita total hasilnya 325.000. Kemudian kita deduct write-offs for 2022. 90.000 ditambah dengan 60.000 jadi 150.000. Kemudian balance pada akhir Desember before charge in accounting estimate itu sebesar 175.000 dikurang yang tadi balance Januarinya 325 dikurang dengan pengurangan dari penghapusan hutang sebesar 150.000. Jadi hasilnya 175.000. Kemudian increase due to change in accounting during 2022 263.600 dikurang 175.000. Jadi hasilnya 88.600. Kemudian kita jumlah 175 ditambah 88,6 hasilnya 263.600. Kemudian kita baru membuat schedule. Computation allowance for doubtful accounts at December 31, 2020. Aging kategori yang tadi tabel tertera itu dari November sampai Desember balance-nya 1.800.000. Kemudian dikali 2%, doubtful account-nya jadinya 21.600. Kemudian dari Juli sampai Oktober balance-nya 650.000 dikali dengan 10%, doubtful account-nya 65.000. Dari Januari sampai Juni 420 dikali dengan 25% jadinya 105.000. Kemudian prior to 1 Januari 2022 90.000 dikali 80%. Jadinya 72.000. Jadi 72.000. Kemudian total dari doubtful account itu 263.600. Yang 90.000 itu kita dapat dari yang 150. Kemudian dikurang dengan 60.000. Hasilnya 90.000. Next. Ini untuk journal entry-nya. The journal entry to record this transaction is as follows. Di debitnya itu bad debt expense sebesar 88.600, kemudian AFDA-nya 88.600. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.